Salam pemirsa. Belum lama ini, selama bertahun-tahun berturut-turut perusahaan raksasa milik Hong Kong di Dongguan, Tiongkok menderita kerugian besar. Kinerjanya menurun hingga tak dapat beroperasi lagi. Akhirnya memilih bangkrut. Bos perusahaan tidak mampu menanggung tekanan berat, memilih bunuh diri dengan cara yang ekstrim. Dia melompat dari gedung tingkat tinggi, mengakhiri hidupnya sendiri. Itu membuat orang-orang merasa pilu. Perusahaan ini adalah Alco Electronic Dongguan Limited di Dongguan, Tiongkok. Pada tanggal 30 Agustus, pabrik elektronik Dongguan Alco mengeluarkan pemberitahuan penutupan. Para karyawan diberhentikan dan perusahaan pun berhenti beroperasi. Sejak itu, Alco Electric atau Dongguan Co Ltd, sebuah pabrik elektronik besar di Dongguan yang telah beroperasi selama 36 tahun, telah sepenuhnya menutup pintunya. Ribuan karyawan telah kehilangan pekerjaan mereka. Perusahaan telah menderita kerugian serius selama bertahun-tahun dan dengan susah payah berjuang mempertahankan hidup matinya. Karena tidak mampu lagi melanjutkan kegiatan usahanya, bos putus asa. Akhirnya dia memilih menutup perusahaannya. Yang perlu diketahui bahwa perusahaan itu pernah memiliki pabrik besar dengan lebih dari 10.000 karyawan dan omset tahunan mencapai 6 miliar dolar Hong Kong atau sekitar 11,8 triliun rupiah. Orang merasa aneh bahwa perusahaan pabrik elektronik sebesar itu bagaimana bisa ditutup. Pabrik elektronik Alco yang dulunya sangat brilian, dalam terpaan pandemi juga sulit untuk bertahan. Ini membuat orang semakin tidak mengerti, karena bos dari perusahaan sebesar itu pastilah orang kaya. Mengapa dia bertindak sedemikian ekstrim? Mungkin orang-orang kaya itu tampak mewah di permukaan, tapi nyatanya mereka tidak seindah yang kita bayangkan. Jika berbicara tentang Alco Electronics Limited di Dongguan, kita harus bicarakan tentang bosnya Liang Qianwen dan putranya Liang Weicheng. Pada tahun 1968, banyak orang Eropa dan perusahaan Amerika siap untuk mentransfer rantai industri kelas bawah ke Asia Timur. Saat itu ada seorang Hong Kong, Liang Qianwen, melihat peluang bisnis tersebut. Dia kemudian membangun pabrik di dekat gedung industri Renfu, Hong Kong dan menamakannya Alco, yang dirancang khusus sebagai OEM untuk Eropa dan perusahaan Amerika Serikat. Pada tahun 1970-an dan 1980-an, ekonomi Hong Kong meningkat pesat. Grup Alco juga berkembang pesat dalam kondisi ini. Setelah beberapa tahun berkembang, putra Liang Qianwen, Liang Weicheng yang sudah menyelesaikan studinya pun memilih kembali ke Tiongkok untuk mengembangkan usaha tersebut sesuai permintaan ayahnya. Dia menjabat sebagai CEO Hong Kong Alco Group, bertanggung jawab atas operasi dan manajemen perusahaan. Namun, dengan perkembangan ekonomi Hong Kong yang berkelanjutan, persaingan pasar menjadi semakin ketat, baik tenaga kerja, bahan baku, dan harga semuanya naik. Pada saat itu, perkembangan di daratan Tiongkok tidak secepat Hong Kong. Saat itu Tiongkok memiliki keunggulan besar dalam hal biaya tenaga kerja dan bahan baku. Oleh karena itu, Liang Weicheng memutuskan untuk membawa grup Alco ke daratan Tiongkok. Pada saat itu bertepatan ekonomi Dongguan sedang naik daun. Akhirnya Hong Kong Alco Group datang ke Dongguan, Tiongkok. Pada tahun 1986, Alco Electric Dongguan Co Ltd pun didirikan. Pada saat itu, kegiatan perusahaan tersebut adalah berfokus pada produksi produk audio. Karena daratan Tiongkok juga mengalami reformasi dan keterbukaan, dengan fondasi Alco yang kuat dan kebijakan preferensial di daratan, dengan cepat penjualan Dongguan Alco melejit pesat, sehingga total omset produksi tahunan mencapai 3 juta renminbi atau setara 6 triliun rupiah. Bisnis ini semakin jalan semakin besar. Pada tahun 1992 berhasil listing saham di Hong Kong. Pada tahun 1996, grup Alco mendirikan perusahaan komunikasi Alco, menghususkan diri dalam pengembangan dan produksi DVD. Pada tahun 2004, lini produksi pabrik Alco telah mencapai 46 line. 2 tahun kemudian, pendapatan grup Alco Hong Kong melebihi 6 miliar yuan atau sekitar 11,8 triliun rupiah, dan pabrik memiliki lebih dari 10.000 pekerja, suatu usaha yang sangat cemerlang. Namun grup Alco tidak bertahan lama. Pada tahun-tahun berikutnya, hari demi hari, Alco Group berubah semakin buruk.
Dalam 3 tahun dari 2017 hingga 2020, omset Alko anjlok dari 2,1 miliar dolar Hong Kong menjadi 960 juta dolar Hong Kong, turun lebih dari 50%. Dibandingkan dengan 6 miliar dolar Hong Kong pada periode puncaknya, telah jatuh sampai kurang dari 10%. Menyaksikan perusahaan berjalan langkah demi langkah hingga anjlok sampai kondisi ini. Bosnya, Lian Weicheng, berada di bawah tekanan psikologis yang sangat besar. Hutang perusahaan sangat besar dan bisnisnya juga gagal. Oleh sebab itu, Liang pun menderita depresi berat dan pada akhirnya dia tidak tahan lagi. Setelah mengirim SMS terakhir kepada keluarganya, pada malam tahun baru 2022, dia melompat dari gedung industri Renfu setinggi 100 meter di Hong Kong. Dia melompat dari gedung tertinggi dan bunuh diri. Mungkin perusahaan sedang dalam masalah berat, tetapi dia tidak pernah bisa membalikan situasi suram perusahaan. Maka dia pun memilih jalan singkat ini menamatkan diri. Raja DVD pun menghilang selamanya. Sebenarnya, runtuhnya grup bukanlah suatu kebetulan. Pada awal tahun 2007, dari tahun ke tahun situasi Alko sudah memburuk. Dalam analisis terakhir, itu karena omset bisnis inti perusahaan DVD-nya menurun drastis. Setelah Apple merilis iPhone pertamanya, menyusul lagi smartphone yang tampaknya tidak ada hubungannya dengan DVD tiba-tiba muncul, dan produk DVD secara bertahap kehilangan keunggulan pasarnya. Siapa yang menduga suatu perangkat untuk panggilan telepon juga dapat menonton video dan mendengarkan lagu? Keunggulannya adalah unitnya kecil, mudah dibawa. Munculnya perangkat ini dalam sekejap, di pasar hampir tidak ditemukan suara dan bayangan DVD lagi. DVD secara bertahap disingkar oleh pasar. Setelah fenomena baru tersebut muncul, perusahaan Alko tidak segera menyesuaikan arah usahanya. Selain itu, bos Alko juga sedikit nyaman dengan status quo. Dia tidak terlalu memperhatikan inovasi produk yang baru. Dari hari ke hari kelemahan Alko akhirnya terungkap. Selain itu, ada juga masalah dengan model bisnis Alko. Dari hari demi hari, situasi perusahaan semakin buruk. Meskipun masa lalu Alko memiliki puncak periode sebesar 6 miliar dolar Hong Kong. Sebenarnya setelah dihitung cermat, keuntungannya hanya 3,61%. Rendahnya sudah keterlaluan, dan tingkat keuntungan selama bertahun-tahun pada dasarnya tidak melebihi 6%. Karena ketergantungan Alko yang berlebihan pada perluasan skala, ini telah membuat biayanya tetap tinggi dan tidak turun-turun, sehingga mengurangi margin keuntungan produk. Selain itu, biaya tenaga kerja tidak statis dan berubah terus. Dengan perkembangan ekonomi daratan yang berkelanjutan, harga tenaga kerja juga mulai naik, dan keunggulan tenaga kerja murah di Tiongkok tidak ada lagi. Alko ingin menggunakan keunggulan tenaga kerja untuk mengurangi biaya sudah tidak mungkin lagi. Bahkan, sebelum badai menimpa, Liang Weicheng juga melakukan beberapa perubahan pada perusahaan berdasarkan beberapa prediksi. Misalnya pada tahun 2013, Alko Group berinvestasi di perusahaan Korea yang terutama memproduksi komputer tablet dan panel smartphone. Namun pada tahun 2015, pasar komputer masuk ke notebook lagi. Pada tahun 2016, ia menginvestasikan sejumlah besar uang untuk membangun pusat penelitian dan pengembangan teknologi. Pada saat yang sama, ia juga memperoleh otorisasi merek dari Sony dan mulai memproduksi komputer notebook. Namun, usaha tidak dapat diprediksi. Setelah mengembangkan bisnis notebook, Liang tidak mendapatkan keuntungan yang diharapkan. Saat Liang Weicheng memilih Sony, dia hanya melihat reputasi merek, tetapi mengabaikan hal yang paling mendasar. Meski nama merek Sony cukup lantang, namun di bidang komputer notebook, Sony tidak terlalu bagus. Setelah Alko Group memproduksi komputer notebook Sony, dalam jangka lama tidak memperoleh target penjualan yang diharapkan. Pada tahun 2017, usahanya mulai jatuh terjal. Liang Weicheng juga telah memikirkan banyak cara untuk menyelamatkannya. Namun, memang nasib lagi sial. Tidak lama kemudian epidemi di Tiongkok meledak. Saat itu ekonomi terpukul keras, pabriknya terpaksa ditutup, unit usaha perusahaan juga ditutup, daya beli konsumsi juga turun tajam, bisnis lesu, dan ekonomi suram. Volume pesanan Alko juga mulai menurun tajam, dan akhirnya datanglah hari kebangkrutannya. Tidak hanya itu,
dunia juga sedang dalam keadaan kekurangan chip. Selain itu, Tiongkok juga diblokir oleh Amerika Serikat, sehingga perusahaan Alco mengalami beberapa masalah serius. Pembatasan chip ini adalah masalah kekurangan yang serius. Dengan berkurangnya chip, setiap perusahaan elektronik berteknologi tinggi hanya akan menemui jalan buntu. Pada tahun 2021, pendapatan Alco Elektrik hanya tinggal 1.279 miliar dolar Hong Kong, tetapi utangnya mencapai 1,33 miliar. Modal kerja perusahaan yang tersisa hanya puluhan juta. Pada akhirnya, rantai modal terputus. Ini menyebabkan perusahaan tidak dapat beroperasi sama sekali. Dalam menghadapi kesulitan seperti itu, bos Liang Weicheng juga tidak berdaya lagi. Perusahaan yang tadinya berjalan baik telah jatuh oleh dirinya sendiri. Tekanan batinnya dapat dibayangkan. Baginya, mungkin bunuh diri adalah cara terbaik untuk melarikan diri dari masalah. Setelah Liang Weicheng bunuh diri dengan melompat dari gedung tinggi, seluruh perusahaan jatuh ke dalam kekacauan. Para eksekutif dan karyawan perusahaan kehilangan kepercayaan dan harga sahamnya pun ditangguhkan untuk sementara. Setelah perdagangan saham perusahaan dilanjutkan, harga saham Alco Group anjlok dan pada akhirnya kurang dari 6 sen, dan itu telah menjadi bagian kepedihan dalam sejarah Alco. Seluruh nilai pasar perusahaan telah menyusut menjadi hanya 42,67 juta. Kerajaan bisnis Liang Weicheng telah berakhir. Pabrik yang tenaga kerjanya lebih dari 10.000 orang sekarang menjadi sunyi senyap. Semua kemuliaan dan kejayaan telah menjadi kenangan para pekerja di masa lalu. Tidak ada perusahaan yang sukses, yang ada hanya perusahaan pada masanya. Ini adalah gambaran sebenarnya dari industri listrik Alco. Sebenarnya, di Dongguan bukan hanya Alco satu-satunya pabrik besar yang tutup. Tak lama setelah Alco tutup, ada 2 lagi perusahaan yang beroperasi selama lebih 30 tahun. Perusahaan lama yang didanai Hong Kong juga menyatakan keberangkutannya. Naik turunnya pabrik elektronik Dongguan Alco tampaknya begitu kejam dalam menghadapi kenyataan hidup. Sampai di sini dulu cerita perusahaan Alco. Semoga kita dapat memperoleh inspirasi darinya dalam menghadapi ekonomi yang semakin lesu. Bila Anda ada pendapat lain, silakan tinggalkan pesan di kolom. Bila Anda suka dengan video ini, jangan lupa share, subscribe, dan like. Salam.